Malam itu datang tanpa pertanda, seolah desa itu sengaja menyembunyikan dirinya dari dunia luar. Jalan tanah yang kamu lalui terasa lebih panjang dari seharusnya, dan pepohonan di kanan kiri seperti menutup rapat jalurmu, menyisakan lorong gelap yang hanya diterangi lampu motormu yang redup. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya bunyi mesin yang terasa terlalu keras di tengah keheningan yang tidak wajar. Kamu tidak ingat siapa yang mengajakmu datang ke sini. Yang kamu tahu hanya sebuah kalimat yang terngiang sejak sore tadi, datanglah sebelum malam benar-benar hidup. Tidak ada nama, tidak ada alamat, tapi anehnya, kamu tahu arah jalannya, seolah sesuatu menuntunmu atau menarikmu. Saat kamu tiba, desa itu sudah ramai. Warga berkumpul mengelilingi sebuah lapangan tanah yang luas. Lampu minyak menggantung di beberapa titik, tapi cahayanya tidak cukup untuk menjangkau seluruh area. Pada bagian-bagian tertentu yang tetap gelap seolah memang tidak ingin diterangi. Di tengah lapangan, beberapa orang sedang bersiap dengan kuda anyaman. Kamu langsung mengenalinya, kuda lumping. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada tawa. Tidak ada anak-anak berlarian. Semua orang diam, menatap dengan wajah tegang, seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Si orang lelaki tua duduk di sisi utara, dikelilingi asap dupa yang tebal. Dialah pawang. Matanya terpejam, tapi tubuhnya bergerak pelan, seperti mengikuti irama yang belum terdengar. Saat kamu mencoba mendekat, seseorang menahan bahumu dan berbisik, kalau kamu tidak diundang seharusnya kamu tidak datang. Kamu berdiri di pinggir kerumunan, mencoba memahami suasana yang semakin menekon. Tanah di lapangan itu membentuk lingkaran yang jelas, seperti batas tak kasat mata. Tidak ada yang berani melangkah masuk kecuali para penari. Bahkan anak-anak pun dijaga agar tidak melewati garis itu. Seorang wanita tua mendekat padamu. Wajahnya penuh kerutan dan matanya redup. Ia tidak menatapmu langsung, tapi suaranya jelas. Kalau kamu ingin selamat, dengarkan baik-baik. Tangannya menunjuk ke arah selatan, bagian paling gelap dari lapangan itu. Jangan berdiri di sana. Jangan menatap mata mereka. Dan apapun yang kamu dengar jangan menjawab. Kamu ingin bertanya kenapa, tapi wanita itu sudah pergi. Seolah tugasnya hanya menyampaikan peringatan, bukan menjelaskan. Di saat yang sama, suara gamelan mulai terdengar. Pelana, dalana, seperti detak jantung yang baru saja bangun dari tidur panjang. Para penari masuk satu persatu. Wajah mereka biasa saja, orang desa yang mungkin kamu lihat di siang hari. Tapi saat kaki mereka mulai menghentak tanah, sesuatu berubah. Irama mulai mengikat, gerakan mulai berulang. Dan tanpa kamu sadari kamu ikut terhanyut. Kamu melirik ke arah selatan. Gelap, sepenuhnya gelap. Tidak ada cahaya yang benar-benar sampai ke sana. Tapi kamu merasa ada yang berdiri di sana, menunggu, mengamati, dan saat itu juga, kamu sadar beberapa hal dalam ritual ini bukan untuk dilihat manusia. Gamelan semakin cepat, dentinya tidak lagi terasa seperti musik, tapi seperti panggilan. Penari mulai bergerak lebih liar, kaki mereka menghentak lebih keras. Debu tanah terangkat dan menciptakan kabut tipis yang membuat pandangan semakin kabut. Salah satu penari tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk terlalu lama. Lalu perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya kosong, tidak fokus, seolah kesadarannya tertinggal di tempat lain. Jeritan pecah dari mulutnya. Bukan jeritan manusia biasa. Itu seperti suara yang keluar dari dalam sumur.
dalam dan berlapis. Penari lain mulai mengikuti. Satu persatu, mereka kehilangan kendali. Tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan si Kara Sadat. Seorang penari merangkak di tanah, mengendo seperti binatang. Yang lain tertawa tanpa henti. Kepalanya terlempar ke belakang. Pawang mulai berdiri. Kambuk di tangannya bergetar pelan. Ya, tahu ini bukan lagi sekadar pertunjukan. Kamu merasakan sesuatu di dadamu. Pirama itu masuk kok. Menyisuk toh. Seolah tubuhmu mulai mengikuti tanpa izinmu. Nafasmu tidak lagi stabil. Dan untuk pertama kalinya kamu takut bahwa kamu tidak hanya menonton. Di tengah kekacauan itu, seorang penari jatuh berlutut di dekat sesajen. Tangannya bergerak cepat, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lapar. Ia meraih sesuatu dari nampan pecahan kaca yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Kerumunan mundur. Tidak ada yang berani mendekat. Kamu ingin memalingkan wajah, tapi tidak bisa. Seolah ada kekuatan yang memaksamu untuk melihat. Penari itu memasukkan pecahan kaca ke dalam mulutnya. Suara retak terdengar jelas. Kerasa, menyakitkan, setidaknya seharusnya begitu. Namun tidak ada darah, tidak ada rasa sakit di wajahnya. Ia justru tersenyum, lebar, kosong, dan dari sudut bibirnya sesuatu yang gelap mengalir. Bukan merah, bukan hitam, tapi sesuatu yang membuat perutmu mual hanya dengan melihatnya. Saat itu kamu sadar yang menggerakkan tubuh itu bukan lagi manusia. Gamelan tiba-tiba berhenti. Sunyi, semua penari jatuh. Satu persatu. Tubuh mereka lemah seperti kehilangan tenaga. Tapi tidak semuanya. Satu sosok masih berdiri di sisi selatan. Di tempat yang sejak awal dihindari. Perlahan, sosok itu menoleh ke arahmu. Kamu ingat peringatan itu, jangan menatap mata mereka. Tapi sudah terlambat. Matanya sudah mengunci matamu. Dan dalam sekejap kamu tahu itu bukan tatapan manusia. Senyumnya muncul perlahan. Dan tanpa suara, tanpa gerakan bibir kamu mendengar sesuatu di dalam kepalamu. Kamu datang akhirnya. Dunia di sekitarmu terasa menjauh. Suara orang-orang hilang, nafasmu berat, dan kakimu tidak bisa bergerak. Lingkaran itu tidak ingin kamu pergi. Kamu mencoba mundur, tapi tubuhmu tidak merespons. Kakimu tetap menapak di tanah yang kini terasa dingin dan basah. Seolah ada sesuatu di bawahnya yang perlahan menggenggam. Tatapan dari sisi selatan itu belum terputus. Sosok itu masih berdiri, masih menatapmu, dan kini mulai melangkah. Langkahnya lambat, tapi setiap pijakan terasa berat. Seolah tanah ikut bergetar setiap kali ia bergerak. Tidak ada suara selain langkah itu. Tidak ada gamelan. Tidak ada bisik manusia. Hanya jarak yang semakin menipis di antara kalian. Di dalam dadamu. Sesuatu mulai berubah. Detak jantungmu tidak lagi teratur. Nafasmu terpotong-potong. Dan lebih aneh lagi ada irama lain yang muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Seolah tubuhmu mulai mengingat sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari. Sosok itu berhenti tepat beberapa langkah di depanmu. Kepalanya miring, seperti sedang menilai. Matanya kosong, tapi terasa penuh. Lalu perlahan tangannya terangkat, mengarah ke wajahmu. Kamu ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Yang keluar hanya satu bisikan pelan asing dan jelas bukan milikmu sendiri. Sebelum tangan itu menyentuhmu, dunia terasa berhenti. Waktu seperti ditarik mundur, atau mungkin diperlambat. Kamu bisa melihat asap dupa yang menggantung di udara tanpa bergerak.
cahaya lampu minyak yang berkedip tanpa perubahan, dan wajah orang-orang yang memku dalam ketakutan. Lalu sentuhan itu terjadi. Dingin, bukan dingin seperti angin malammu, tapi dingin yang dalammu, yang masuk ke kulitmu, menembus dagingmu, dan menetap di tulang. Dalam 1 detik itu, kamu merasakan sesuatu masuk, bukan menyakitkan tapi salah, sangat salah. Penglihatanmu bergetar. Lapangan desa itu berubah. Untuk sesuatu, kamu tidak melihat manusia, kamu melihat bayangan-bayangan berdiri di antara mereka. Bentuknya tidak jelas, tapi jumlahnya banyak, terlalu banyak. Kamu tersentak mundur, tapi tubuhmu justru maju selangkah. Dan saat itulah kamu sadar kamu tidak lagi mengendalikan sepenuhnya. Suara itu datang tanpa arah, tidak dari depan, tidak dari belakang, tapi langsung dari dalam kepalamu. Tawannya pelan, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Kemudian bertambah, 1 menjadi 2, 2 menjadi banyak. Mereka tidak berbicara dengan kata yang jelas, tapi kamu mengerti maksudnya. Mereka memanggil, mengundang, menarikmu masuk lebih dalam. Dan yang paling mengerikan, sebagian dari dirimu menjawab. Kamu mencoba mengingat sesuatu. Namamu, wajah orang yang kamu kenal, alasan kamu datang ke desa ini. Tapi semua itu terasa menjauh, seperti kabut yang perlahan menghilang saat disentuh. Sebagai gantinya, muncul perasaan lain. Akrab, seolah kamu pernah berada di sini sebelumnya. Seolah kamu memang bagian dari ini. Tanganmu bergerak sendiri, perlahan, seperti mengikuti perintah yang tidak pernah kamu berikan. Jari-jarimu kaku, tapi pasti mengarah ke tanah tempat sesajen diletakkan. Orang-orang mulai mundur. Tidak ada yang mencoba menghentikanmu. Mereka tahu, mereka semua tahu. Jarimu menyentuh sesuatu yang tajam. Pecahan kaca. Kamu bisa merasakannya dengan jelas dingin. Keras, berbahaya. Otakmu berteriak untuk melepaskannya. Tapi tubuhmu justru menggenggam lebih erat. Kamu mengangkatnya. Perlahan, mendekati wajahmu sendiri. Air liurmu terasa pahit. Nafasmu tercekat. Dan dalam detik itu suara di kepalamu berbicara lebih jelas dari sebelumnya. Tidak sakit. Kamu berhenti sejenak. Bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu mulai percaya. Koca itu masuk ke dalam mulutmu. Suara retakan terdengar. Dekat, kerasa, nyata, tapi tidak ada rasa sakit. Tidak ada darah. Hanya sensasi aneh seperti menggigit sesuatu yang bukan milik dunia ini. Kamu tertawa, pelan, tanpa sadar, dan suara itu bukan suaramu lagi. Pawang akhirnya bergerak cepat. Ia melangkah masuk ke lingkaranmu. Sesuatu yang sejak awal ia hindari. Cambuknya dihentakkan ke tanah dengan keras. Memecah kesunyian yang menyisakan. Keluar, suaranya menggema. Bukan hanya di udara, tapi di dalam tubuhmu. Untuk sesaat, kamu merasakan tarikan kuat, seperti ada 2 kekuatan yang saling berebut di dalam dirimu. Satu ingin keluar, satu lagi ingin menetap. Kamu jatuh berlutut, kepalamu berat, dan di dalam kegelapan yang mulai menutup kesadaranmu, kamu mendengar satu kalimat terakhir lebih jelas, lebih dekat, dan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kami sudah menemukan tubuhnya. Kegelapan menelanmu perlahan, tapi kamu belum sepenuhnya hilang. Pada sesuatu yang masih tersisa sebuah kesadaran tipis yang berusaha bertahan di tengah tekanan yang semakin berat. Tubuhmu terasa seperti medan perang, bukan metafora. Kamu benar-benar bisa merasakan tarikan dari 2 arah yang berbeda.
Di satu sisi, suara Lara itu semakin kuat. Tidak lagi berbisik, tapi berbicara jelas, bergantian, saling tumpang tindih. Mereka tidak marah, tidak terburu-buru, justru tenang seolah mereka tahu waktu ada di pihak mereka. Di sisi lain, ada sesuatu yang lebih lemah, tapi lebih akrab. Suara itu tidak berbicara dengan kata, tapi dengan ingatan, potongan wajah, tawa yang pernah kamu dengar, langit siang hari, hal-hal sederhana yang perlahan mencoba mengingatkanmu siapa dirimu. Pawang terus melantunkan mantra, suaranya naik turun, seperti menembus lapisan-lapisan yang tidak terlihat. Kambuknya kembali dihentakkan ke tanah. Setiap dentuman terasa seperti pukulan langsung ke dalam dadamu. Dan di tengah semua itu kamu harus memilih, bukan dengan kata, tapi dengan apa yang kamu izinkan untuk tinggal. Kamu mencoba meraih ingatan itu. Nama, rumah, jalan yang pernah kamu lewati. Tapi semuanya seperti air di genggaman, semakin kamu pegang, semakin hilang. Suara-suara itu tidak menghentikanmu. Mereka justru membiarkanmu mencoba, karena mereka tahu kamu akan gagal. Salah satu dari mereka mulai berbicara lebih jelas dari yang lain. Suaranya berbeda, lebih dekat, lebih dalam. Tidak perlu kembali katanya. Di sini kamu tidak sendiri. Gambaran mulai muncul di kepalamu. Bukan milikmu, tapi terasa nyata, wajah-wajah yang tidak kamu kenal, tempat yang tidak pernah kamu kunjungi, dan semuanya terasa lebih jelas daripada ingatanmu sendiri. Tubuhmu perlahan berdiri kembali, tanpa perintah, tanpa usaha. Kamu membuka mata, tapi yang kamu lihat bukan lagi seperti sebelumnya. Dunia terlihat lebih gelap tapi lebih hidup. Dan kamu mulai takut bukan karena mereka kuat tapi karena kamu mulai tidak peduli untuk melawan. Pawang berhenti melangkah. Ia berdiri tepat di depanmu, cukup dekat untuk melihat matamu dengan jelas. Wajahnya penuh keringatan, napasnya berhati, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu ini adalah titik terakhir. Ia mengubah mantranya. Bukan lagi cepat dan keras, tapi pelan dalam seperti berbicara langsung pada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirimu. Kalau kamu masih ada bisiknya, ingat siapa kamu sebelum malam ini ya. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti pukulan. Untuk sesaat, suara Lara itu terdiam, bukan hilang, tapi mundur, memberi ruang, memberi celah, dan di celah itu sesuatu muncul. Wajah seseorang yang pernah kamu kenal, senyum yang hangat, dan satu kata namamu sendiri. Tubuhmu bergetar hebat. Pertarungan itu belum selesai. Kamu jatuh ke tanah lagi. Kali ini lebih keras. Nafasmu tidak beraturan. Tubuhmu kejang. Seperti ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tempat yang tidak ingin ia tinggalkan. Suara-suara itu berubah. Tidak lagi tenang. Sekarang mereka marah. Mereka menekan lebih kuat. Mencoba menutup celah yang baru saja terbuka. Tapi sudah terlambat. Kamu sudah melihatnya. Kamu sudah mengingatnya. Dan itu cukup untuk melawan. Kamu menjerit. Untuk pertama kalinya dengan suaramu sendiri. Pawang menghentakkan cambuknya sekali lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Udara terasa pecah. Lampu minyak bergetar hebat. Asap dupa berputar liar. Dan dari dalam dirimu sesuatu akhirnya retak. Kamu terbangun di tanah yang dingin. Langit masih gelap, tapi terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih kosong. Gamelan sudah berhenti. Orang-orang berdiri jauh, menatapmu dengan campuran takut dan lega. Tubuhmu lemah, sangat lemah.
seolah baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh. Pawang duduk di sampingmu. Diana tidak tersenyum, tidak berbicara, hanya menatap dengan mata yang penuh arti yang tidak ia ucapkan. Kamu kembali, katanya akhirnya pelan. Kamu ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi sebelum kata itu keluar kamu merasakan sesuatu. Di dalam dadamu. Sebuah sisa. Kecil, hampir tidak terasa. Tapi ada. Dan saat kamu menoleh ke arah sisi selatan lapangan itu kamu melihat sesuatu berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Hanya menatap. Seolah menunggu. Dan dalam keheningan itu kamu menyadari satu hal yang tidak pernah diucapkan oleh siapa.